tengah ketenaran dan puncak kesuksesannya, Bruce Lee dikabarkan meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 20 Juli tahun 1973 di usia 32 tahun. 6 hari sebelum perilisan film Enter the Dragon di Hong Kong, Lee pun tidak dapat menyaksikan penayangan film perdananya itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai misteri kematian Bruce Lee. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Bruce Lee alias Lee Jun-fan lahir di Chinatown, San Francisco, California pada tanggal 27 November tahun 1940. Ia adalah anak keempat dari pasangan Lee Hoi Chuen dan Grace Ho. Orang tuanya, Lee Choi Huen dan Grace Ho, datang dari Hong Kong. Dari garis ibunya, Bruce Lee sebenarnya berasal dari keluarga kaya raya. Ibunya merupakan keponakan Robert Ho Tung, salah satu orang terkaya di Hong Kong kala itu. Saudara sepupu Bruce Lee, yaitu Stanley Ho, kini merupakan raja kasino di Macau. Ibunya Grace Ho memilih meninggalkan Hong Kong dan rela dicoret dari daftar pewaris keluarga demi menikah dengan ayahnya, Lee Hoi Chuen, yang adalah seorang pemain opera. Lee lahir di tengah tur sang ayah di San Francisco. Lee mendapatkan nama Bruce tak lama setelah ia lahir. Nama Bruce Lee adalah pemberian dari seorang suster yang membantu kelahirannya di rumah sakit. Namun, nama itu tidak pernah dipakai oleh kedua orang tuanya. Meski lahir di San Francisco, Lee besar di Hong Kong. Dia telah diperkenalkan dengan dunia industri hiburan sejak masih kanak-kanak karena sang ayah yang berprofesi sebagai seorang penyanyi opera dan aktor paruh waktu. Lee bahkan telah muncul di film sejak ia masih berusia 3 bulan sebagai pemain figuran untuk film yang berjudul Golden Gate Girl. Setelahnya, Lee kerap kali diajak bermain film dengan berperan sebagai anak nakal atau anak jalanan. Lee telah mengenal bela diri saat beranjak remaja. Lee kerap berkumpul dengan gerombolan lokal dan memutuskan mulai mempelajari seni bela diri kungfu untuk pertahanan diri. Pada tahun 1953, Lee mempelajari teknik bela diri Wing Chun pada seorang master bela diri terkenal, yaitu Ip Man. Dan di saat yang sama, Lee juga mengambil kursus menari yang membantunya dalam melatih gerak kaki dan juga keseimbangan. Bahkan Lee sempat meraih juara dalam sebuah kejuaraan menari di Hong Kong pada tahun 1958. Masa remaja Lee juga bahkan banyak diwarnai dengan tindak kenakalan remaja, seperti perkelahian jalanan, sehingga tak jarang membuatnya harus berurusan dengan polisi. Kedua orang tua Lee yang tak tahan dengan kenakalan anaknya akhirnya memutuskan untuk mengirim Lee pindah ke Amerika Serikat. Segera setelah dia berusia 18 tahun, Lee tinggal dengan keluarga temannya di Seattle. Di negara itu, Lee melanjutkan sekolah dan meneruskan pendidikan tingginya dengan mengambil jurusan filosofi dan drama di Universitas Washington. Semasa kuliah, Lee mendapat pekerjaan sampingan sebagai pelatih bela diri dan mengajarkan Wing Chun kepada teman-teman dan juga masyarakat di sekitarnya. Ketika Bruce Lee menjadi seorang pelatih bela diri, disitulah Lee bertemu dengan Linda Emery, gadis yang kemudian akan menjadi istrinya. Keduanya menikah pada tahun 1964. Dari pernikahan itu, lahir 2 orang anak, yakni Brandon yang lahir pada tahun 1965 dan Shannon yang lahir pada tahun 1969. Setelah menikah, Lee mencoba membuka kursus bela diri. Dengan keahliannya, Lee cukup berhasil dengan kelas bela dirinya. Tak lama kemudian, mereka pindah ke Oakland,
California. Dan di sana dia membuka tempat kursus keduanya. Pada masa-masa itu, Lee telah mulai mengembangkan gaya bela dirinya sendiri, yang kemudian diberi nama Jeet Kune Do. Gaya bela dirinya memadukan kungfu, anggar, tinju, dan filosofi. Seiring waktu, Lee pun mulai lebih sering mengajarkan Jeet Kune Do dibandingkan bela diri tradisional. Tak cuma terus menempa kemampuan bela dirinya, Bruce Lee juga tergila-gila dengan kebugaran dan pola hidup sehat. Dia tidak merokok, dia juga tidak minum kopi, dan sangat sedikit mengkonsumsi gula. Juga terobsesi menjaga pola makannya. Sebelumnya, Lee pernah berkarir di dunia akting ketika masih berumur 3 bulan hingga beranjak remaja. Namun, karirnya berhenti karena kenakalan remaja dan sering berurusan dengan polisi. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya Lee kembali ke dunia akting. Karir sebagai aktor laga dimulai setelah Lee tampil dalam sebuah kejuaraan karate di Los Angeles. Aksinya menarik perhatian seorang produser televisi yang kemudian membawanya kembali ke dunia akting. Lee mendapat peran dalam sebuah serial televisi yang berjudul The Green Hornet yang tayang pada tahun 1966 sampai tahun 1967 yang mengisahkan seorang pahlawan dan rekannya Kato. Lee yang seorang ahli bela diri dipercaya memerankan karakter Kato. Namun serial tersebut hanya bertahan sekitar 1 tahun. Mulai pada tahun 1966 sebanyak 26 episode. Selepas berakhirnya serial The Great Hornet, Lee yang kesulitan mendapatkan peran yang cocok memutuskan kembali ke Hong Kong pada tahun 1971. Di Hong Kong, peluang Lee sebagai aktor spesialis laga lebih terbuka. Lee pun meraih sukses setelah berperan sebagai pemeran utama dalam film yang berjudul Birds of Fury yang tayang pada tahun 1971. Film tersebut meraih ketenaran tidak hanya di Hong Kong, namun juga di Amerika Serikat. Tak hanya berperan sebagai aktor di negeri Paman Sam itu, ia juga kerap tampil dalam turnamen karate di Amerika Serikat dan terus menjadi guru bela diri kepada banyak orang, termasuk aktor Steve McQueen. Karir Lee kian memuncak ketika ia berhasil dinobatkan sebagai bintang Asia berkat filmnya yang berjudul The Big Boss yang tayang pada tahun 1971 dan The Way of the Dragon yang tayang pada tahun 1972. Mendadak sukses dan terkenal, Lee memanfaatkan momen itu dengan mendirikan rumah produksinya sendiri, di mana dia menjadi penulis, sutradara, sekaligus pemeran utama. Pada tahun 1972, Lee menulis film Return of the Dragon, yang juga meraih sukses sehingga dibuat sequelnya setahun kemudian dengan judul Enter the Dragon, yang tayang pada tahun 1973. Proses pembuatan Enter the Dragon menemukan banyak kendala dan cukup membuat Bruce Lee frustrasi. Ia menginginkan ini menjadi sebuah film yang bagus dan dapat diterima oleh penonton Amerika. Akhirnya Enter the Dragon dapat dirilis di Hollywood's Chinese Theater pada bulan Agustus tahun 1973. Di tengah ketenaran dan puncak kesuksesannya, Bruce Lee dikabarkan meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 20 Juli tahun 1973 di usia 32 tahun, 6 hari sebelum perilisan film Enter the Dragon di Hong Kong. Lee pun tidak dapat menyaksikan penayangan film perdananya itu. Sebelumnya pada tanggal 10 Mei tahun 1973,
Bruce Lee pernah pingsan ketika sedang mengikuti sesi dubbing untuk film Enter the Dragon. Ia lalu dirawat dan didiagnosis karena edema cerebral. Bruce Lee meninggal karena kondisi yang sama, seperti yang terjadi pada tanggal 20 Juli pada tahun yang sama. Film terakhir Bruce Lee pun sukses di pasaran. Pihaknya berhasil meraup keuntungan besar dan menjadikan film itu sebagai film box office. Bruce Lee menjadi salah satu ikon kebudayaan populer di abad ke-20. Setelah kematiannya, Bruce Lee disebut-sebut telah membawa perfilman Asia ke Amerika. Bruce Lee disemayamkan di pemakaman Lakeview di Seattle. Publik pun dibuat bertanya-tanya dengan penyebab kematian sang aktor. Namun secara resmi diumumkan bahwa penyebab kematian Bruce Lee adalah pembengkakan otak yang disebabkan alergi obat sakit kepala. Meski sudah tiada, kematian aktor terkenal ini kian dipertanyakan. Desas-desus dan spekulasi tentang penyebab kematiannya kian muncul. Satu teori mengatakan Bruce Lee dibunuh oleh mafia Cina. Namun, jika ada orang yang tahu persis apa yang terjadi pada Bruce Lee pada hari itu, maka dia adalah Betty Ting Pei alias Tang Mei Li. Dia adalah seorang bintang film dari Taiwan. Sepanjang siang pada hari itu, di hari kematian Bruce Lee, mereka menghabiskan waktu berdua di apartemen Betty. Konon kabarnya ada sesuatu di antara mereka. Raymond Chow, yang adalah produser film-film Bruce Lee, sempat berpesan kepada Betty agar dia tidak memberitahukan siapapun bahwa Bruce Lee meninggal di apartemennya. Betty yang saat itu baru berusia 26 tahun, patuh kepada Raymond. Meski belakangan kebohongan itu akhirnya terungkap. Betty Ting Pei, orang-orang mencaci makiku soal kebohongan itu. Saat itu aku berusia 26 tahun. Bagaimana orang yang disebut-sebut sebagai manusia paling sehat di muka bumi bisa mendadak mati di depanku? Kematiannya merupakan pukulan besar bagiku. Aku takut setengah mati. Pernyataan tersebut Betty ungkapkan saat wawancara dengan radio swasta di Hong Kong beberapa tahun yang lalu. Dia mengakui ada hubungan yang tak biasa di antara mereka. Saat itu, Bruce Lee sudah mempunyai istri, yaitu Linda Lee, dan juga 2 orang anak. Bruce Lee dan Betty berkenalan saat pembuatan film. Menjelang sore, Bruce Lee mengeluh tidak enak badan dan sakit kepala. Betty pun memberikannya obat pereda nyeri, yaitu Equa Gesik. Namun, kondisi Bruce Lee pada saat itu tak kunjung membaik. Hingga Raymond Chow datang. Dokter yang dipanggil datang segera, meminta Bruce Lee dikirim ke rumah sakit. Bruce Lee yang sudah terbujur kaku dan tak tertolong, akhirnya dinyatakan meninggal dunia malam itu oleh dokter di rumah sakit Hong Kong Baptist. Dokter menyimpulkan bahwa terjadi pembengkakan pada otaknya. Sebelum meninggal 2 bulan sebelumnya, Bruce Lee sebenarnya sempat kolaps dan dibawa ke dokter. Menurut Peter Wu, dokter yang merawatnya pada bulan Mei, kondisi Bruce Lee saat itu sangat kritis. Dokter Peter Wu, dia bisa saja meninggal karena pembengkakan otak. Tapi menurutnya, apa yang memicu pembengkakan otak masih menjadi tanda tanya. Dr. Peter menduga konsumsi hasislah yang menjadi pemicunya. Bruce Lee memang sudah lumayan lama mengkonsumsi hasis untuk meredakan ketegangan. Dr. Peter Wu, aku bilang kepadanya, stres yang berlebihan bisa memperkuat efek hasis itu. Aku juga memberitahu dia bahwa minimnya lemak dalam tubuhnya membuat dia rentan terhadap hasis. Dr. R. Laisette, yaitu dokter di rumah sakit Queen Elizabeth di Hong Kong, yang mengotopsi jenazahnya juga menduga ganjalah atau hasis adalah pemicunya. Namun, Dr. Donald Tiare, yang adalah dokter forensik yang juga memeriksa jenazah Bruce Lee, punya dugaan lain. Dia yakin salah satu komponen kimia dalam obat Equa Gesik
yang diberikan Betty lah yang memicu pembengkakan otak yang terjadi pada Bruce Lee. Pemicu pembengkakan otak yang berujung kematian menjadi semakin simpang siur. Pada pertemuan American Academy of Science pada tahun 2006, Dr. James Wilkins menyampaikan, dugaan penyebab kematian Bruce Lee adalah epilepsi. Epilepsi memang biasa dipicu oleh stres. Namun masalahnya, Bruce Lee tak ada riwayat mengidap epilepsi. Seorang jurnalis yang bernama Matthew Polly punya dugaan lain lagi. Menurut Polly, pemicu pembekakan otak Bruce Lee terjadi karena adanya sengatan panas. Bruce Lee memang sudah mengangkat kelenjar keringat di ketiaknya demi penampilannya di film. Namun tindakan itu menurut Polly berakibat fatal. Tubuhnya kehilangan kemampuan beradaptasi dengan sengatan terik matahari. Saat Bruce Lee meninggal, Hong Kong saat itu memang sudah sangat panas sekali. Sepanjang hari, suhu udara lebih dari 33 derajat Celcius. Dalam artikel LA Times pada tahun 1998, janda Bruce Lee yaitu Linda Lee mengatakan bahwa penyebab kematian Bruce Lee adalah disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap salah satu obat yang diminumnya. Para ahli teori konspirasi yang telah menyatakan bahwa Bruce Lee tewas akibat diracuni karena disebut-sebut ada orang yang sakit hati atas ketenarannya, bukan meninggal akibat stroke panas. Karena fisik Bruce Lee yang sangat bugar dan gaya hidupnya yang juga terbilang sangat sehat. Sementara rumor lain yang beredar mengatakan aktor itu menjadi korban kutukan. Teori kutukan keluarganya muncul kembali ketika putranya, yaitu Brandon Lee, yang mengikuti ayahnya menjadi seorang aktor, juga meninggal di usia yang masih sangat muda, yaitu 28 tahun. Brandon Lee tewas dalam insiden penembakan yang tidak disengaja di lokasi film The Crow pada tanggal 31 Maret pada tahun 1991. Brandon Lee pun dimakamkan di samping ayahnya, yaitu di Seattle Lake View Cemetery. Itulah tadi kisah misteri kematian Bruce Lee, sang legenda seni bela diri, yang banyak menuai kontroversi. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa kematiannya disebab oleh adanya kutukan. Terlebih ketika anaknya yaitu Brandon Lee juga turut meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, yaitu 28 tahun, mengikuti ayahnya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi. Wassalam.